Kita perlu membuat perbuatan baik orang tak tahu. Karena kita khawatir yang orang tahu pahalanya habis. Jadi setiap kita ini mesti ada 1, 2, 3 perbuatan baik yang orang tak tahu. Kalau dia sudah menikah, istrinya pun tak tahu, suaminya pun tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin bisanadihi babun bab fi bayani tentang penjelasan kathrati banyak turuqil khair. Kalau satu tariq jalan, turuqi banyak jalan-jalan kebaikan. Jadi basumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Yang punya duit, yang tak punya duit, man shalla isnatai asyrata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan juga tempatnya dalam surga. Jadi dengan belajar agama Islam tidak mengkapling satu kebaikan, tidak menutup pintu jalan yang lain, terbuka jalan-jalan. Dengan mengaji, oh ternyata amal soleh ini banyak. Inilah babnya. Babun fi bayani kasrati turuqil khair, bab penjelasan banyak jalan-jalan kebaikan. Biasanya beliau setelah bab ayat Quran, habis ayat baru hadis-hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kamu lakukan dari perbuatan baik, fa innallaha bihi alim, Allah maha tahu. Apapun yang kamu lakukan kebaikan, Allah maha tahu. Jadi kalau begitu, yang penting bukan orang tahu, yang penting Allah tahu. Sekarang banyak orang membuat yang penting orang tahu. Maka tujuannya bagaimana supaya perbuatan baiknya itu viral, bagaimana supaya perbuatan baiknya itu diketahui orang. Kita perlu membuat perbuatan baik orang tak tahu, karena kita khawatir yang orang tahu pahalanya habis. Jadi setiap kita ini mesti ada 1, 2, 3 perbuatan baik yang orang tak tahu. Kalau dia sudah menikah, istrinya pun tak tahu, suaminya pun tak tahu. Kalau dia ustadz, jamaahnya pun tak tahu. Kenapa? Karena kita mesti curiga, jangan-jangan amal kita ini sudah rusak karena riya. Saya pengajian, semua orang tahu. Saya mengajar, semua orang tahu. Tapi ada beberapa perbuatan baik yang orang tak tahu. Kenapa? Mana tahu nanti pas kita menghadap Allah, amal-amal kita ini yang ini rusak, yang ini rusak, yang ini rusak. Ada beberapa amal tak rusak. Itulah yang kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah 215. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, ada suatu perbuatan apapun yang kamu lakukan, ya'lamhullah,
Allah Maha tahu. Allah tahu. Kalau yang pertama tadi pakai isim, fa innallaha bihi alim. Kalau yang kedua ini pakai fi'il, ya'lamullah. Allah Maha tahu, Allah mengetahuinya. Al-Baqarah 197. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kau lakukan, yarah, nanti akan ditengok pada hari kiamat. Ada perbuatan kamu sebesar biji sawi, perbuatan baik, yarah, biji mata akan menengok. Jadi semua perbuatan kita ini nanti, wa qadimna ma amilu min amalin, semua yang mereka lakukan dulu kami datangkan. Kau datang subuh-subuh walaupun hujan ke Rimbo Panjang, Jalan Kamboja, setiap langkahmu tetesan bensinmu, tumpangan ke kawanmu, kau malam-malam cepat tidur biar cepat bangun, tempatnya jauh, ditunjukkan Allah. Yarah, biji mata kita menengok. Itu menunjukkan bahwa kita ini nanti akan hidup lagi untuk menengok, mau lihat semua perbuatan kita. Mudah-mudahan yang ditengok itu yang baik-baik saja insyaallah. Yang buruk-buruk ditutup Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalah, ayat 7. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, man 'amila shaliha, siapa yang beramal soleh, fali nafsih, untuk dirinya sendiri. Antum beramal soleh untuk diri antum, bukan untuk saya, bukan untuk Allah. Allah tak perlu amal soleh kita. Fali nafsih, untuk dirinya sendiri. Surat Al-Jasiyah ayat 15. Wal ayatu fil babi katsiratun, ayat-ayat tentang bab ini katsiratun, banyak sekali. Jadi yang disebutkan Imam Nawawi ini sebagai sampel, contoh tentang perbuatan baik itu banyak. Yang tahu Allah, untuk diri kita sendiri, sekecil apapun dia akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma, amma artinya adapun. Setelah wa amma biasanya pakai fa. Wa fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu uslub, itu namanya susunan gaya bahasa Arab. Setelah amma pakai fa. Amma ba'du fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setelah amma pakai fa. Wa amma al ahadisu, adapun hadis-hadis tentang bab ini, fa katsiratun, adapun hadis tentang bab ini, fakasiratun, jiddan, banyak sekali. Wahia, kemana pergi dhamirnya itu? Hiya, ke ahadis. Wahia ahadis. Kenapa ahadis pakai hiya? Kaedahnya kullu jam'in muannas, setiap jamak muannas. Kalau satu hadis, kalau dua hadisan, kalau tiga ahadis. Maka untuk mengatakan dia tidak pakai huwa, tidak pakai huma, tidak pakai hudna, tapi pakai hiya, pakai muannas mufrad. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli takhadda'u la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannas. Syair. Inna qaumi tajamma'u, kaumku sudah berkumpul ingin mengeroyok aku. Wa biqatli takhadda'u, mereka ingin membunuh aku dengan melakukan tipu daya. La ubali bi jam'ihim,
Aku tak peduli walaupun mereka berkumpul ramai. Kullu jam'in mu'annas. Karena setiap yang berkumpul-kumpul itu mu'annas. Kalau jantan dia sendiri. Kullu jam'in mu'annas. Nanti kalau antum mau dikeroyok orang, kullu jam'in mu'annas. Setiap yang jamak itu mu'annas. Wahia, hadis-hadis ini ghairu munhasiratin. Kenapa pakai munhasiratin? Kenapa tak munhasirin? Karena jamak. Wahia ghairu munhasiratin, tidak terbatas hanya pada ini saja. Ini hanya sebagai contoh saja. Fanadhkuru tarafan minha. Kami sebutkan beberapa hadis terkait dengan ini. Asal kata taraf, ujung. Jadi kalau tali panjang, kami sebutkan ujungnya aja. Ujung itu kan sikit. Ini nanti walaupun banyak kali ini Ustaz, itu sikit tuh kata Imam Nawawi. Dibandingkan hafalan dia, ini sikit nih. Dibandingkan hafalan kita, banyak kali. Orang dia menulis buku ini tak pakai laptop, tak pakai buku, dia nulis, tulisnya aja apa yang ada di hafalannya itu. Kata dia, aku sebutkan aja ujung-ujungnya aja ini, kata dia. Minha, sebagiannya. Hadis yang pertama, al-awwal. Terus yang 117 itu apa? Kalau dihitung dari awal. Kalau dihitung dari awal, ini yang ke 117. Tapi kalau dihitung bab ini hadis yang pertama. An Abi Dzar, nama sahabat nabinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Tapi nama dia yang terkenal selalu disebut dengan Abu Dzar. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, Pak, siapa nama Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Abu Dzar al-Ghifari. Ghifari itu nama kampung. Bani Ghifar. Kampung Bani Ghifar. Kampungnya perampok. Jadi ada satu kampung itu isinya perampok semua. Kalau kenalan kita sama orang kampung itu aman insya Allah. Itu jangan kau rampok. Itu orang Bani Ghifar, geng Bani Ghifar. Di Indonesia ini pun ada kampung perampok. Saya pernah ceramah di situ. Ustaz Somad, Ustaz sekarang sedang berada di kampung perampok. Maksudnya Pak, orang sini kalau mau pergi merampok tuh kenduri tahlilan dulu. Diundang Ustaz berceramah mendoakan supaya tak tertangkap nanti. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin wa sallim ahlal bait. Selamatkanlah kaum muslimin, selamatkanlah dia nanti mau merampok. Saya bilang, waktu diundang tuh orang datang semua. Cara kenduri makan, habis itu dilepas dia untuk merampok. Nanti balik, harta rampasan rampoknya itu dibaginya ke orang kampung. Oh, ada juga Robin Hood di kampung. Nama kampungnya tak boleh sebut, menjaga kode etik. Nanti ditangkap polisi pula orang itu gara-gara saya. Radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Itu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kalau menyebut sahabat Nabi, radhiyallahu anhu. Tak boleh Jundub bin Junadah ra, tak boleh. Mesti ditulis radhiyallahu anhu. Jadi kalian kalau nulis makalah Abu Hurairah RA, tak boleh. Radhiyallahu anhu. Sekarang ada itu image, ada, tinggal klik saja di Word itu ada tulisan radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qultu, saya berkata kepada Rasulullah. Saya maksudnya Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apa amal yang paling afdal? Ada amal ini, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada nasihat, ada apa amal yang paling afdal? Qala, Nabi SAW bersabda, al-imanu billah. Amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah. Loh, iman itu kan bukan amal. Nah, ada orang mengatakan ini berani menyalahkan Nabi.
Iman itu kan bukan amal Pak Ustaz. Iman itu amal. Definisi amal menurut dia bertenaga, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan duit, itu baru amal. Amal hati. Iman itu amal hati, amal qalbi. Al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah, menolong agama Allah, berjihad. Nabi itu diberi satu mukjizat, nama mukjizatnya Jawami'ul Kalim. Kalimatnya pendek, penjelasannya panjang. Jawaban Nabi yang dua ini setelah diteliti mewakili keterwakilan dua amal. Al-imanu billah, amal hati, wal jihadu fi sabilihi, amal badan. Amal itu berapa Pak Ustaz? 3. Amal hati, amal badan, amal harta. Jawaban Nabi mengena tiga-tiganya. Amal hati, iman. Amal badan, jihad. Kalau gitu kurang amal harta, jihad terbagi 2. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta, jihad dengan badan. Ada orang tidak mati syahid, tapi hartanya habis untuk menolong agama Allah. Ada orang hartanya tak keluar, nyawanya keluar. Jadi satu kalimat mewakili 3 amal. Amal badan, amal harta, amal hati. Amal hati, tawakal, amal hati. Ridha, amal hati. Qanaah, amal hati. Zikir, amal hati. Khusyuk, amal hati. Zakat, infak, sedekah, amal harta. Salat, tegak, ruku, sujud, amal badan. Khusyuk, amal hati. Kalau gitu saya amal hati aja lah Pak Ustaz. Tak keluar duit, tak keluar tenaga, amal hati. Amal hati lah yang paling berat. Ridha menerima takdir Allah, amal hati. Kalau gitu tak jadilah amal hati Pak Ustaz. Kalau gitu amal harta aja lah. Jadi dikasih Allah ini ada amalnya masing-masing. Qultu, saya tanya lagi, ayyur riqabi afdal? Kalau membebaskan budak hamba sahaya. Jadi zaman dulu antum perang mengalahkan satu suku, maka orang tu antum jadikan budak hamba sahaya. Atau antum membeli di pasar budak, dijual di pasar, antum beli budak itu. Amal yang paling bagus adalah membebaskan perbudakan. Nah, ditanya ayyur riqabi afdal, banyak budak-budak ini, mana yang paling afdal? Kata Nabi, anfasuha inda ahliha, yang paling bernilai harganya pada keluarganya. Ada budak umurnya 70 tahun, itu murah itu, tak banyak yang bisa dilakukannya, udah tak bertenaga lagi. Budak laki-laki gagah perkasa, kuat tenaganya, itulah yang paling berharga. Itulah yang kau bebaskan. Mana yang paling banyak keluar duit, mana yang paling banyak keluar tenaga, itu yang paling bagus. Wa aktsaruha thamanan, yang paling banyak saman harganya, paling mahal. Mana yang paling mahal, itulah kau bebaskan. Qultu, dia bertanya lagi, al-imanu billah, amal badan, wal jihadu fi sabilihi, amal harta, amal. Al-imanu billah, amal hati. Al-jihadu fi sabilillah, amal badan, amal harta. Membebaskan budak hamba sahaya, amal harta,
amal hati. Muncul rasa sayang. Ada hamba sahaya itu yang paling muda, paling ganteng, paling cantik, paling mahal, muncul rasa sayang. Hilangkan rasa sayang, amal harta. Tak dapat duit lagi, amal harta. Hilangkan rasa sayang, amal hati. Kata Abu Dzar, fa illam af'al, kalau aku tak sanggup, tak ada hamba sahaya yang mau kubebaskan, apa yang mau kulakukan? Aku pun tak sanggup berjihad. Kata Nabi, tu'inu sa'ni'an, engkau tolong orang yang sedang melakukan sesuatu. Antum sedang pergi pagi mau ke kampus, nampak bapak-bapak mengangkat beras satu goni mau dinaikkan ke atas motornya di dekat kos-kosan antum pagi. Antum pun langsung berhenti, mengambil handphone buat konten. Makanya Pak, kalau nggak mampu nggak usah angkat sendiri, langsung antum parkir bentar, tolong. Kenapa kau tolong? Anak gadis Pak Ustaz. Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa, atau engkau bantu la yutqinu ma yuhawilu fi'lah, atau engkau bantu orang yang tidak punya, orang ingin melakukan sesuatu tapi dia tak mampu untuk melakukannya. Tolong, tapi perbuatan yang baik. Jangan antum tolong orang mencopet, jangan tolong orang buat dosa maksiat. Tolong. Qultu, saya bertanya lagi, apa makna qultu? Qultu dah berapa kali qultu? Qultu 1, qultu 2, qultu 3, qultu 4. Itu menunjukkan Nabi itu berdialog dengan sahabat. Kalau begini gimana ya Rasulullah? 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 Sahabat itu tidak merasa sungkan dengan Nabi. Kenapa? Karena dia terbuka. Tadi malam kami ngobrol dengan Syekh Muhammad Abu Asi, Profesor Dr. Muhammad Abu Asi. Dia mengajar dari pagi, dari Lombok dia naik pesawat sampai ke Pekanbaru, Lombok, Jakarta, Jakarta, Pekanbaru, bacakan kitab usul fikih dari pagi sampai malam. Habis itu malam tuh ngobrol lagi sampai jam 10, mau balik ke Nurul Azhar Palace. Guru besar di Al Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Abu As. Tawa dia sama beberapa. Pas sudah mau naik mobil, mau pulang. Saya buat begitu supaya anak-anak ini tak canggung ke saya. Dia mau menjelaskan apa yang dilakukannya tadi, ketawa-ketawa tuh pas mau naik mobil. Saya buat begitu supaya anak-anak ini tak canggung ke saya. Saya paham, saya tahu. Itu bahasa komunikasi dia. Sekarang orang Profesor Doktor tuh, Profesor Doktor Muhammad Abu As, ditugaskan Al Azhar mengajar ke Oman, pernah menjadi ketua jurusan direktur pasca sarjana Al Azhar. Puncaknya, sikit lagi ke rektor. Umur 61 tahun. Bercanda aja macam biasa. Ini baru ngisi pengajian 2 masjid, udah mau mati menjaga apa, jaim, menjaga image. Perlu menjaga, tapi jangan sampai orang takut untuk bertanya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Mau berjihad tak sanggup, sakit-sakitan. Mau membebaskan hamba sahaya, hamba sahayanya pun tak ada. Mau menolong orang, awak pun perlu pertolongan orang. Jadi kata dia,
Ara'aita in dha'uftu, bagaimana kalau aku lemah an ba'dil amal, aku pun tak bisa buat apa-apa, apa lagi yang bisa kulakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, takuffu syarraka 'anin nas, kau tahan dirimu untuk tidak mengganggu orang. Takuffu, kau tahan, syarraka, kejahatan dirimu, 'anin nas, kalau belum bisa menolong orang jangan ganggu. Udahlah, menolong orang tidak, mengasih duit tidak, ngasih semangat tidak, mengganggu orang pula, kan parah. Nabi sedang mengasih tahu tentang perbuatan baik. Amal hati beriman, amal badan jihad, amal harta bebaskan budak hamba sahaya, tak sanggup tolong orang susah, tak sanggup juga menolong, jangan ganggu orang. Jangan ganggu. Fa innaha shadaqatun minka, itu adalah sedekah dari dirimu. Ala nafsika, untuk dirimu. Tidak mengganggu orang, menahan diri dari kejahatan untuk tidak merusak, mengganggu orang, itu adalah sedekah dari dirimu, min nafsika ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Antum malam sudah berniat, malam berniat, besok pagi insyaallah saya akan mencuri motor nih Pak Ustaz. Udah berniat, udah. Pagi itu cari-cari, pas mau siap-siap mau berangkat, terdengar pula